Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aurelia Sulistiayu, guru bidang studi bahasa Indonesia dari Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin Kuntu yang beralamat di Jalan Pesantren nomor 11 Kuntu Darussalam. Perkenalkan, nama saya Aldian dari Pondok Pesantren Ubudiyatus Salam, Lipat Kain, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar. Nama saya Nur Hayati, bertugas di Pondok Pesantren Muallimin Muhammadiyah Bangkinang. Saya sebagai guru IPA. Sesi waktu pelatihan tadi sebenarnya semuanya sangat memberikan manfaat bagi kami, terutama mungkin di sesi yang Bapak dari MUI, karena banyak masyarakat yang kami hadapi, sementara kami belum mengetahui mana ayat-ayat, mana hadisnya yang harus kami sampaikan kepada mereka tentang konservasi. Dengan mengikuti pelatihan ini kami jadi tahu mana suratnya, ayatnya yang harus kami sampaikan. Kemudian dari Bapak yang dari UNAS, Bapak siapa tadi? Pak Budi ya? Pak Rudi. Juga memberikan gambaran kepada kami tentang eko pesantren. Nah, mudah-mudahan nanti insya Allah kedepannya kita dapat latihan bersama beliau, latihan menimba ilmu bersama beliau tentang eko pesantren tersebut. Kemudian juga dari Ibu Arah tentang kebersihan, tentang pengelolaan sampah, bagaimana caranya biar di pondok pesantren itu terjalin ekosistem yang baik. Sebenarnya semuanya sangat bermanfaat bagi kami. Sesi yang paling menarik bagi saya, semua sesi bagi saya itu sangat bagus. Pertama, sesi mengenai Fatwa MUI, di mana selama ini mungkin kami masih belum tahu tentang Fatwa MUI. Dengan adanya Fatwa MUI ini, kami punya landasan hukum untuk menyampaikan kepada santri dan juga kepada lingkungan sekolah bahwa Fatwa MUI nomor 4 ini perlu kita terapkan ya, tentang penjagaan lestari satwa liar. Untuk materi itu semua materinya menurut saya berkesan, pengalaman baru mengenai pendidikan lingkungan karena basic saya itu di bahasa Indonesia. Ada beberapa hal mengenai umpamanya pembuatan puisi, penciptaan drama atau hal seperti itu biasanya saya kaitkan dengan lingkungan. Apalagi yang terkenal dari daerah kami itu Rempang Baling. Nah, dengan adanya materi-materi hari ini dan kemarin itu membuat saya lebih mengetahui lagi apa saja yang bisa saya share untuk menambah objek-objek sebagai pendukung pembelajaran di pondok pesantren. Umpamanya itu ada Fatwa MUI, karena ini mengenai pondok pesantren biasanya kita bisa membuat objek Fatwa MUI ini sebagai media untuk membuat karangan persuasi contohnya. Nah, itu sangat mendukung untuk pembelajaran dan terima kasih juga atas materi-materi yang telah diberikan dari kemarin sampai hari ini kepada panitia juga yang telah berbungkus lumus dan beberapa pemateri yang sudah bersedia meringankan waktunya untuk kami. Materi dari materi ini semuanya materi permainan game dengan Pak Edi itu bagi saya sangat menarik karena bisa memberikan metode pembelajaran baru kepada siswa, terutama materi kelas 7 yaitu tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan.
Bagi saya ini suatu permainan yang bagus, yang sebelumnya saya belum tahu dan sekarang menjadi tahu. Dan nampaknya permainan ini sangat menarik. Insya Allah akan saya coba menerapkannya kepada santri dan juga akan menyampaikannya kepada guru IPA yang lain. Terima kasih, Bu. Nah, metode pembelajaran baru yang bisa saya ambil dari sini juga itu mengenai belajar sambil bermain. Belajar sambil bermain itu dimana biasanya santri-santri karena mondok tinggal di sana, ketika belajar serius itu banyak yang merasa bosan, ngantuk bahkan karena biasanya kegiatan mereka sampai tengah malam. Nah, dari permainan yang diajarkan tadi seperti rantai makanan, jaring-jaring makanan, lalu ada juga bagaimana permainan kacang, lalu permainan lahan. Di situ membuat semangat baru mungkin untuk santri-santri nanti agar tidak merasa bosan di dalam kelas. Permasalahan yang sering kami dapatkan, terutama di pondok pesantren, itu tentang memang masalah sebenarnya kebersihan ini, tentang pembuangan sampah. Kadang-kadang sampah itu sampai tertimbun dan sulit untuk pengelolaannya itu belum terarah. Itu sebuah masalah bagi kami. Kemudian di sekitar lingkungan ataupun di sekitaran pondok pesantren, masyarakatnya tentang satwa, tentang konservasi, apabila kita menegur mereka, menyampaikan tentang suatu kebenaran ayat-ayat Allah dalam Al-Quran, banyak mereka yang berpikiran negatif, bahkan mereka itu membantah dan menjawab ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini menjadi rezeki bagi kita. Tetapi sayangnya mereka mengambilnya itu bukan hanya sekedar rezeki, tetapi mereka memunahkan, contohnya seperti hutan yang hari ini mulai tandus, kemudian seperti hewan-hewan burung yang mereka berburu bahkan hampir punah. Jadi ini sebenarnya tidak sesuai menurut ajaran agama kita. Inilah sebuah masalah yang kami hadapi kalau kita datangi mereka, lalu mereka beranggapan anak dan istri kami harus makan apa. Nah, ini yang kami tidak dapatkan solusinya. Kalau permasalahan lingkungan mungkin tidak akan jauh dari yang namanya sampah, apalagi sampah plastik. Di daerah perkampungan itu mungkin sosialisasi mengenai pengurangan sampah plastik itu sangat minim. Apalagi ibu-ibu masih berpikiran untuk lebih nyaman pakai sampah plastik seperti menggunakan kantong atau segala macamnya. Lalu untuk yang bagian satu langkah itu seperti harimau atau beruang, bahkan kemarin juga ada korbannya dari daerah sana, beranggapan bahwa hewan buas ini memang kalau ketemu sebisanya itu dibunuh, sehingga membuat satwa langka di sana itu semakin tidak diketahui lagi keberadaannya. Karena bahkan beruang ini dulu kalau kata orang zaman dulu kami yang takut dengan hewan buas, tapi sekarang hewan buas yang takut kepada kami. Mungkin itu permasalahan yang paling inti, karena orang masih beranggapan hewan buas itu kalau umpamanya karena mencari nafkah di daerah sana di hutan, beranggapan bahwa mereka adalah musuh terbesar dalam mata pencariannya. Di pesantren kami alhamdulillah kalau masalah sanitasi sekolah, sanitasi asrama cukup bagus. Cuma dalam pengelolaan sampah ini yang masih bermasalah, di mana sampah dari kantin dan jajanan siswa ini yang banyak menumpuk. Siswa juga tidak bisa memilah-milah sampah. Mereka suka membuang sampah, malah menumpuk-numpuk antara sampah organik dengan anorganik. Padahal sudah kita arahkan, tapi tetap juga siswa masih seperti itu. Dan juga permasalahan di lingkungan kami, perkebunan sekarang menjadi mata pencarian terutama masyarakat Kampar. Hutan-hutan heterogen di mana banyak jenis spesies di sana sekarang sudah mulai berkurang karena hutan heterogen sudah diubah menjadi hutan homogen seperti hutan akasia dan hutan sawit, sehingga mengurangi spesies daripada satwa liar. Dan ini perlu penanganan dan kerjasama yang baik dari
masyarakat, pihak pemerintah, dan pihak terkait lainnya. Saran sebenarnya hampir tidak ada sih saran, cuman kalau bisa untuk kedepannya seperti tempat kita latihan, kami lebih cenderung di lapangan ya, atau di ruangan terbuka, agar mungkin ilmu itu akan lebih mudah masuk ke dalam jiwa kita, ataupun kalau bisa mungkin di suatu pondok pesantren yang bisa menyediakan tempat, di sana kita adakan tempat pelatihan. Mungkin itu aja sarannya yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Alhamdulillah, tim-tim panitia workshop ini semuanya bagus, ramah, dan juga menambah silaturahmi kami, di samping juga ilmu. Ke depan kami hanya menyarankan untuk penambahan tindak lanjut kegiatan berikutnya, penambahan waktu, penambahan tenaga guru-guru yang lebih diundang gitu, tidak hanya guru satu orang, kalau bisa mewakili 2 pimpinan dan guru. Pesertanya ditambah, waktunya ditambah, dan juga para instrukturnya juga ditambah yang lebih nasional gitu ya, atau juga tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama yang mempunyai pengalaman atau yang sudah berperan dalam pelestarian lingkungan diundang sebagai motivasi untuk kami juga para guru dan juga masyarakat ya. Seperti kan ada yang sudah berjasa dalam menjaga lingkungan ya, jadi kita undang beliau-beliau itu, kita tampilkan gitu. Kalau untuk saran mungkin waktunya, karena ini waktunya lumayan singkat kemarin, ada beberapa materi juga yang memang kami ingin ya lebih banyak lagi, tetapi karena terkendala waktu juga. Terus lebih kepada banyak lagi materi-materi pembelajaran yang membuat kami bisa memilah, atau mungkin karena di pondok pesantren sendiri itu ada 20 kelas, tentu kalau permainan yang sama di 20 kelas mereka udah tahu seperti apa endingnya, bagaimana peraturannya. Kalau lebih banyak lagi media pembelajaran yang diberikan, mungkin itu lebih baik lagi. Terima kasih waktunya Kakak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.